semuanya penting. Akan tetapi pasti ada yang lebih penting. Betul? Semua itu penting, tapi mana yang lebih penting? Seperti apa? Anggota tubuh kita ini semuanya penting. Apabila di anggota tubuh kita ada yang kurang, maka pun jadi tidak sempurna. Nah, seperti apa? Mata penting, betul? Hidung penting, lisan pun penting, telinga pun penting. Semua di anggota tubuh kita ini penting. Tapi ada yang begitu penting. Apa yang penting? Di tempat yang Allah menazrah. Nazrah itu artinya memandang. Di manakah Allah memandang? Itu qalbu. Paham? Jadi di anggota tubuh kita yang paling penting itu qalbu. Kalau nggak salah pesantren Anur itu Hafiz ya, hafal Quran ya? Ya bukan ya? Ya insya Allah. Ya insya Allah yakin ya. Nah kita perhatikan banyak pesantren-pesantren penghafal Quran. Alhamdulillah adik kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat begitu lengkap semua anggota tubuhnya, betul? Tangannya ada 2, kaki ada 2, jarinya ada 10 jadi 20, ya kan? Coba kita perhatikan, banyak di luar sana ada orang-orang yang memang tidak bisa melihat, tapi bisa menghafal Quran. Kenapa? Karena hatinya yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Pandangannya kenapa tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diizinkan melihat karena Allah Subhanahu wa taala ingin ini seseorang hamba tidak melihat maksiat. Akan tetapi dia bisa merasakan begitu nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Allah Subhanahu wa taala tidak melihat dari gantengnya kita, putihnya kita, kayanya kita, kulnya kita tidak melihat. Walakin akan tetapi, betul? Walakin akan tetapi Allah itu yang guru, Allah itu melihat ila qulubikum wa amwalikum. Betul? Allah Subhanahu wa taala melihat hati kita dan amal kita. Maka paling penting di dalam diri kita itu qalbu. Pakai qaf apa pakai ka nih? Qaf apa ka nih? Kita ngomong bahasa Arab lalu pakai ka aja maknanya gue sana. Kalau qaf jadi hati, kalau pakai ka pakai kaf jadi apa? Apa? Asu. Gitu ya. Itu ya kan? Berbeda huruf satu saja berbeda nah, jadi Allah Subhanahu wa taala tempat memandang Allah Subhanahu wa taala adalah qalbu, adalah hati. Maka hati kita harus ditata sedikit-sedikit untuk lebih rapi. Melihat ada teman kita mempunyai motor lebih bagus, ucapin alhamdulillah. Semoga itu motor lebih bagus bisa membuat dia lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya motor baru, semoga aja bisa lebih istiqomah ke majelis. Jangan punya motor baru malah jadi istiqomahnya ngancur. Betul? Betul? Banyak gak sekarang? Banyak gak sekarang? Ya kan? Nah, ada tetangga punya mobil, alhamdulillah. Semoga aja itu mobil bermanfaat untuk dirinya dan untuk masyarakat. Semoga itu mobil dibeli dengan bidang halal. Semoga itu mobil dijadikan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ini mah punya teman punya mobil ya kan, itu kan boleh masalah kita jadi mobil, ya betul nggak? Itu tuh julid baik itu apa? Itu tuh dan sama aja nitikin hati kita dengan tinta hitam. Orang alhamdulillah kalau punya mobil, siapa tahu nanti ya kan Ustaz Muhammad nikah jadi bisa minjem mobil buat berbesan ya Ustaz ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi apa? Cara menjaga hati dengan bersyukur. Lantas bagaimana? Ya kan? Kita dengan hal-hal yang sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hanya punya motor sederhana, punya mobil sederhana, kita mengucapkan alhamdulillah karena masih banyak orang-orang yang dimana belum diberikan amanah pada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak ada yang majlis sepeda, ada yang jalan kaki, ya kan? Kita masih dikasih inventaris oleh Allah Subhanahu wa taala, harus bersyukur. Jadi ketika kita
makan sehari sekali masih ada orang yang makan sehari cuma 3 kali, 3 hari sekali. Kita masih harus bersyukur. Kita banyak duit, kita harus memandang kasih banyak yang lebih banyak duit. Jadi apa? Jadi cara kita menjaga hati dengan bersyukur. Itu perihal organ tubuh, ya kan? Bagaimana dengan Islam? Bagaimana dengan ibadah kita, ya kan? Yang dimana alam semesta ini tidak diciptakan melainkan karena Nabi Muhammad SAW. Tidaklah aku ciptakan alam semesta ini melainkan karena ingin menciptakan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad membawa ajaran, Nabi Muhammad membawa tuntunan, membawa agama itu agama Islam, membawa kitab yaitu kitab Al-Quran, yang dimana semua itu kalamullah. Ketika Islam berbicara Islam maka ada namanya bab ibadah. Betul? Betul? Salah satunya apa? Ibadah sholat. Betul? Ibadah sholat itu ada tempat-tempatnya, ya kan? Kenapa ada tempat-tempatnya? Karena ketika kita beribadah kita sedang berkomunikasi terhadap Zat yang Maha Suci yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya cari kitab fikih yang diawali langsung bab nikah ada. Pasti bab taharah agar kita bisa mensucikan diri, agar kita layak dekat dengan Zat yang Maha Suci. Paham? Sampai sini paham? Salat harus di tempat yang suci. Di mana? Masjid atau selain masjid. Rumah tidak jadi masalah, tapi identiknya itu di masjid. Kenapa masjid? Tarik asal kata masjid sajadah ya sajadah, ya kan? Kalau di tasrif itu namanya masjid, itu namanya isim makan. Isim itu alam, isim itu tempat, isim itu benda, alam makan itu tempat, isim makan. Sajadah sujud, masjidun tempat bersujud. Paham di sini? Santri mah insya Allah dah, santri yang Ustaz Fatur paham. Di sana kan ada Ustaz Ali ya, di sana yang ngajar ya. Itu ya. Nah, ketika kita berbicara masjid, maka masjid itu tempat ibadah. Agama lain ada tempat ibadah ada. Apa gereja, ya kan kuil, betul enggak? Setiap tempat ibadah itu ada namanya pelaturannya. Betul? Masjid ada peraturannya apa? Perempuan haid tidak boleh ke masjid. Kenapa? Karena ketika dia haid dia sedang tidak keadaan suci, dia sedang keadaan junub atau sedang berhadas, maka tidak boleh ke masjid. Maka ketika kita berbicara tentang perempuan haid, sehingga perempuan haid pun yang ketika dia sedang haid dia ingin melewati daerah yang mana masih ruang lingkup masjid, maka dia harus ada syaratnya. Apa syaratnya? Itu memakai pembalut. Khawatir takutnya dia tidak pakai pembalut itu menetes yang darah itu najis. Paham di sini? Betul? Insya Allah. Nah, setiap ibadah ada peraturannya, ada tata tertibnya. Islam masjid, ada kuil, ada gereja. Maka kita orang Islam harus menjaga itu masjid, harus menjaga kesucian masjid. Seperti kita pun ketika main, kita pun ketika bersilaturahmi, ada kawan kita di gereja kita mampir, maka kita pun menjaga ketertiban itu gereja, menghormati, menghargai agamamu, agamaku, agamaku. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Maka apabila kita orang Islam datang ke gereja, melanggar undang-undang gereja, melanggar tata tertib gereja, maka orang-orang gereja pasti akan marah, orang-orang Kristen pasti akan marah. Pantas apa enggak dia marah? Pantas apa enggak dia marah? Pantas tempat ibadahnya diacak-acak, betul? Begitupun orang Islam. Ketika ibadahnya, ketika tempat ibadahnya dikotori, ketika kesucian tempat ibadahnya dikotori, kehormatan tempat ibadahnya dijatuhkan, wajar kalau marah. Aneh kalau orang Islam tidak marah. Paham? Paham yang sini? Salah satu masjid yang ada di mana? Di dalam kitab Al-Quran, di dalam kitab Agung, di dalam kalamullah, yaitu Masjidil Aqsa.
Apa dalilnya? Surat Al-Isra ayat pertama, ya kan? Ilal masjidil apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa itu Masjidil Aqsa dipilih sebagai tempatnya yang dicatat di dalam Al-Quran? Karena itu tempat yang suci. Kenapa bisa diakui kesucian? Karena di situ tempat transit, itu tempat bandaranya Rasulullah SAW itu Mi'raj. Isra perjalanan bumi, perjalanan datar, sedangkan Mi'raj perjalanan dari bawah ke langit. Maka itu kalau kata bandaranya. Paham? Bedanya kita mana ke Cikili, ya kan Garuda, kalau Nabi Muhammad pakai burung. Paham di sini? Itu Masjidil Aqsa dijadikan bandara. Kenapa? Karena masjid yang dimana suci, masjid bersejarah. Segala sesuatu yang diinjak oleh Rasulullah maka menjadi suatu yang suci dan agung. Maka kita sebagai umatnya Rasulullah, apabila ada yang berhubungan dengan Rasulullah kita diam, maka malu jadi mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham di sini? Masih mau dilanjut? Masih mau dilanjut? Lanjut jangan. Nanti ada yang marah apa enggak? Tetangga marah enggak, Ustaz? Marah apa enggak? Insya Allah. Yang marah masa pun terjadi gak bisa belang-belang. Ustaz Omar ngenyir terus. Paham? Kita lanjut. Kita berbicara Rasulullah SAW itu Isra wal Mi'raj, itu transit bandaranya itu di Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa di tempat pilih untuk terbang, di mana tempat yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala tahu, yang berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, memberi ajaran, memberi ibadah yaitu sholat. Sholat itu suci, maka ditimbulkan dari tempat yang suci. Bahkan pertama kali Rasulullah melakukan ibadah sholat itu di Masjidil Aqsa, ya kan? Ketika di situ Rasulullah melihat ada para malaikat, ada para nabi terdahulu, Nabi Muhammad SAW menjadi imam. Paham? Paham di sini? Bahkan Masjidil Aqsa itu tempat yang dimana pertama kali menjadi kiblat kita. Pertama kali kiblat ke Masjidil Aqsa. Lantas sekarang Masjidil Aqsa dikotori kehormatannya, diinjak-injak kesuciannya, dikotori dengan orang-orang Israel dan orang-orang Zionis. Kalau apabila orang Islam diam, maka sama aja kita membela itu Israel. Kalau kita diam, sama saja kita tidak cinta terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ketika mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, kita ketika mengaku seorang beragama Islam, kita tahu yang dimana tempat suci, kita tahu siapa Nabi kita tahu perjuangan Nabi kita bagaimana, maka ketika hormatan yang diinjak-injak kita harus marah. Sekarang harus diam apa marah? Harus diam apa marah? Harus diam apa marah? Sekarang saya tanya, Nabi Muhammad ketika masalah diri sendiri pernah marah atau tidak? Nabi Muhammad ketika dia dihina, dicaci, marah atau tidak? Nabi Muhammad ketika dicaci dan dinafiki, ketika kepribadiannya tidak pernah marah, akan tetapi berbicara tentang agama Nabi Muhammad maju paling depan. Maka kita contoh Nabi kita. Siap bela Palestina? Siap memperjuangkan Masjidil Aqsa? Kalau siap, maka kita berjuanglah dengan semampu kita. Insya Allah. Kalau kita diam berarti kita membela Israel. Israel terkutuk atau enggak? Terkutuk. Kenapa dibilang terkutuk? Iyalah, dia mengganggu ketentraman agama. Padahal kita tidak pernah mengganggu agama yang lain, tapi dia mengganggu agama kita, harus kita marah. Paham di sini? Paham di sini? Dilanjut jangan. Cara membela Palestina itu banyak cara. Paham? Cara membela Palestina, cara memperjuangkan Masjidil Aqsa itu banyak cara. Apa? Kita lihat potensi diri kita masing-masing.
yang dimana jago di sosial media, perjuangkan Masjidil Haram, perjuangkan Palestina dengan sosial media, ya, dimana seorang dai perjuangkan Masjidil Haram, belalah Masjidil Haram, belalah Masjidil Aqsa, belalah itu Palestina dengan dai-nya, dengan dakwahnya, dengan ceramahnya. Seorang santri bagaimana? Gak boleh ikut aksi, gak boleh penggalangan dana. Bagaimana caranya? Dengan mencari ilmu. Karena mencari ilmu itu salah satu jihad kita.